Oke, kalau begitu aku akan menunggu. Lagi pula, aku ingin mendapatkannya. Dan tidak sedikit. Betapapun mahalnya, aku tidak akan bisa mendapatkannya. Xiaoyan sekarang yakin bahwa tidak ada yang tidak terduga tentang itu. Harga tinggi rendah. Untungnya, Xiaoyan yang cemas tidak menunggu terlalu lama. Kutipan merah cerah. 8,8 juta. Telah ditangguhkan dan belum dipindahkan. Juru lelang menyebut. 8,8 juta. Kedua kalinya. Saya terjebak dalam desahan penyesalan, keengganan, dan penyesalan yang tidak berdaya. Saatnya menembak, kata Xiaoyan ketika juru lelang melaporkan. Kedua kalinya. 9,2 juta. 9,2 juta. Ya Tuhan, ini adalah kenaikan harga langsung 400.000. Kekuatan kutipan itu benar-benar tercengang. Dan keterampilan bertarung yang akan digunakan dinaikkan harganya lagi. Dan perasaan itu sama tidak nyamannya dengan pantat yang akan ditarik keluar dan mundur. Saat ini, kekuatan ini ragu-ragu. Sekarang harga 9,2 juta jauh lebih tinggi dari harga keterampilan tempur menengah kelas dunia biasa. Bahkan jika skill tempur ini adalah skill pertarungan fisik, itu masih jauh lebih tinggi. Lawan selalu bersabar sampai akhir. Dan satu tembakan adalah peningkatan postur tubuh yang tak terhindarkan. Seperti singa di hutan. Jika Anda tidak memukulnya, itu adalah pukulan fatal. Ini benar-benar kejam, tapi dia dibawa pergi oleh Heng Dao dengan cara ini. Dan dia benar-benar tidak mau. Setelah ragu-ragu sejenak, kekuatan ini membuat keputusan. Apakah Anda tidak terikat untuk mendapatkannya? Bukankah kamu kaya? Oke. Saya hanya akan mengalahkan Anda. Jika Anda tidak berani menjawab, saya harus menghabiskan 700.000 lebih. Jika Anda ingin membalas lagi, maka Anda akan menjadi kepala ketidakadilan. 9,5 juta. Kekuatan melonjak 300.000 dan mengutip harganya. Wow, ada keributan di lapangan. Dan satu demi satu merasakan pertunjukan yang bagus. Dan itu menjadi hidup. Semua mata tertuju pada ruang VIP di lantai atas. Dan aku ingin melihat bagaimana reaksi pria jahat di ruang VIP itu. Pihak lain mengutip harga 950. Sesuatu yang di luar dugaan Xiaoyan. Dia tidak menyangka pihak lain akan menambahkan 300.000 ke harga ini. Sambil menunjukkan tekad, ia juga menunjukkan kekuatan. Tapi tidak peduli seberapa ditentukannya. Dapatkah Xiaoyan ditentukan? Dapat dikatakan bahwa tidak ada orang yang hadir lebih didambakan daripada Xiaoyan. Dia sangat membutuhkannya dan sangat membutuhkannya. Tanpa ragu, Xiaoyan segera menaikkan harganya. 10 juta. Wow, begitu harga 10 juta keluar, pasar mendidih. Benar saja, dia menembak cukup keras. Ya, sepertinya itu bukan kekuatan umum. Ya, meski itu skill fisik, 10 juta masih terlalu tinggi. Ada banyak diskusi di pengadilan. Tapi Xiaoyan tidak setuju. Setiap orang di Hui Chundan membeli lebih dari 10 juta. Bukankah keterampilan pertarungan tubuh menengah kelas dunia yang sangat saya butuhkan lebih baik daripada Hui Chundan? Saya harus mengatakan bahwa ide Xiaoyan salah. Dia bukan seorang wanita. Bagaimana orang tahu bahwa obat mujarab yang bisa bertahan selamanya itu penting bagi seorang wanita? Wanita tidak pernah bisa menerima begitu saja. Oh, sepertinya aku sangat menginginkannya. Oke, bukankah kamu kaya? Kalau begitu aku akan bermain denganmu. Jadi aku harus memberimu lebih banyak darah. Influencer itu tersenyum dan meneriakkan harga yang lebih tinggi. 11 juta. Lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Saya hanya kaget dengan kutipan 10 juta. Dan kutipan 11 juta segera menyusul. Dan bahkan lebih terkejut lagi. Sangat terkejut sampai saya lupa menghela nafas. Xiaoyan juga terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan merespon dengan sangat kuat. Apalagi berpikir dengan tegas. Namun, kaget dan kaget. Teknik pertarungan tubuh yang tak terhindarkan ini harus membuatnya tidak bisa menyerah. Xiaoyan membuka alat komunikasi dan bertanya pada Zenni. Apakah kita cukup uang? Yakinlah bahwa uang itu cukup. Zenni memberi Xiaoyan jawaban yang tenang. Lalu segera berkata, tunggu, menurutku ini agak salah. Oh, ada apa? Pihak lain tidak tahu siapa kita. Jelas itu teknik penawaran.
Menurutku tidak ada yang salah. Xiao Yan sedikit bingung. Kurasa begitu. Harga dari teknik bertarung ini jauh melebihi nilainya sendiri. Jika itu bukan yang benar-benar kamu butuhkan, dan kamu tidak merasa sedih dengan berapa banyak uang yang kamu habiskan, kamu seharusnya saya tidak akan menaikkan harganya. Lagi, saya harus tahu berapa banyak kekuatan seperti itu. Tetapi saya tidak memiliki kesan tentang kekuatan ini. Jadi saya curiga mereka hanya tidak puas dan ingin Anda menghabiskan lebih banyak uang untuk marah. Tidak benar-benar ingin membeli. Pada akhirnya, Zenni terlalu akurat. Seperti yang kamu katakan. Apa yang harus aku lakukan? Xiao Yan dengan rendah hati bertanya. Jangan terburu-buru menaikkan harga. Saat palu akan jatuh, kamu bisa menambahkan 100.000. Zenni menunjukkan. Xiao Yan tidak bertanya mengapa dia melakukan ini. Dia mempercayai profesionalisme Zenni. Jadi dia menunggu dengan sabar. Pengadilan sepi. Semua mata tertuju pada ruang VIP di lantai atas. Tetapi tidak ada tanggapan dari ruang VIP. Kenapa, pemalu, masih tidak mau menjadi kepala ketidakadilan ini? Haha, kekuatan itu tersenyum bangga. Tetapi segera memadatkan tawa. Yah, tidak. Jika dia tidak menaikkan harganya, aku tidak akan menjadi kepala ketidakadilan sialan. 11 juta. Beli keterampilan bertarung tubuh perantara kelas dunia. Uangku terbakar. Saya bermain konyol kali ini. Saya mengatakan itu. Anda tidak terlalu kaya dan tidak tahu bagaimana membelanjakannya. Tolong cepat dan tingkatkan harga Anda. Petik 2. Apakah ada kenaikan harga lebih lanjut? Tanya juru lelang. Tapi matanya tertuju pada ruang VIP di lantai atas. 11 juta untuk pertama kalinya. 11 juta kali untuk kedua kalinya. 11 juta. 11,1 juta. Saat juru lelang hendak berteriak. Ketiga kalinya. Untuk menjatuhkan palu. Sebuah suara samar terdengar dari lantai atas. Wow, ini adalah tanggapan penonton terhadap kenaikan harga lainnya. Ho, pria berpengaruh itu menghela nafas lega. Yang merupakan kenaikan tarif. Setelah ribut, sepi, menunggu harga plus 11,1 juta. Untuk pertama kalinya. Dalam kesunyian, suara detak jam membuat setiap detik terasa begitu lama. Sampai kata penutupan terdengar. Teriakan panjang terdengar dari penonton. Dan terdengar suara gemuruh di ruang VIP. Suara berisik. Angin tanpa jejak. Akhirnya difoto oleh Xiao Yan. Masih ada 2 harta. Aku menantikannya. Xiao Yan dalam suasana hati yang baik ketika dia memfilmkan No Wind Through the Wind. Dan dia dengan rakus menantikan 2 harta karun terakhir. Harta terakhir pertama dijual dengan harga tinggi 11,1 juta. Dan juru lelang juga sangat bersemangat. Memanfaatkan suasana hati yang tinggi dari para penawar. Dia dengan cepat meluncurkan yang kedua. Tolong minta harta terakhir untuk muncul. Dengan kata, tolong, dari juru lelang. 8 lelaki besar itu datang dengan barang yang ditutupi kain merah. Harta macam apa yang begitu berat sehingga 8 bintang-bintang 8 perlu diangkat? Semua orang penasaran. Pembohong kecil. Apa-apaan ini? Apakah kamu masih perlu membawanya? Kamu bertanya padaku. Bagaimana aku tahu? Xiao Yan juga tidak mengerti. Dan lebih tertekan. Sepasang mata panas jatuh pada juru lelang. Jika mata itu bisa memercik dengan gesekan udara. Diperkirakan juru lelang sekarang telah terbakar. Semua orang harap diam. Ekspresi juru lelang agak aneh. Dan sepertinya sudah bisa ditebak bahwa item ini akan membawa efek yang mengejutkan. Juru lelang tersenyum pahit dan melambaikan tangannya. Kain merah itu turun. Memperlihatkan wajah sebenarnya dari barang tersebut. Dinding. Ternyata itu adalah tembok yang rusak. Melelang tembok. Bagaimana ini terjadi? Orang-orang melihatnya dengan hati-hati. Dan melihat bahwa tembok itu panjangnya sekitar 5 meter dan lebarnya sekitar 5 meter dan persegi. Retakan itu halus seperti cermin dan dipotong oleh pisau tajam. Lebih sedikit bintik karat. Hanya ini, apakah itu harta karun kedua dari final? Xiao Yan merasa seolah sedang bermimpi. Sebelumnya, kekuatan jiwa berkumpul menjadi satu bundel untuk mendeteksinya. Tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Juru lelang melihat ekspresi kekecewaan di bawah lapangan. Dan sepertinya sudah bisa diduga.
Sudut mulutnya sedikit tertarik, dan berkata, seperti yang kamu lihat, ini adalah dinding besi. Juru lelang menyeka bekas dahinya. Keringat dingin jelas karena omong kosong baru saja bocor. Omong kosong. Selama orang bisa melihat bahwa ini adalah tembok besi. Ini adalah tembok besi yang diperoleh di situs kuno. Juru lelang melanjutkan. Sayangnya, peninggalan kuno, mata kecewa semua orang tampak sedikit mulia. Meski tidak terlalu kuat. Tembok ini diperoleh di belakang singgasana di bagian terdalam situs, kata juru lelang ke bawah. Wow, tembok di belakang singgasana reruntuhan kuno, mata semua orang tiba-tiba menjadi panas. Tembok besi ini mungkin tampak biasa, tetapi sebenarnya sangat kuat. Kami telah mempelajarinya. Tembok ini mengandung arti dari kaisar pertempuran tingkat tinggi kuno. Jika Anda bisa mendapatkan wawasan, itu akan menjadi peluang besar. Ternyata semua orang lega. Juru lelang melambaikan tangannya. Dan seorang pejuang bintang 5 di sebelahnya melangkah maju. Berlutut. Mengangkat tinjunya dan membanting tinjunya ke dinding besi dengan keras. Dan kekuatan tajam merobek udara. Semua orang tidak bisa tidak khawatir. Dinding besi. Ini adalah tembok yang mewujudkan teknik pertempuran kuno kaisar. Jika dihancurkan, akan sangat disayangkan. Hati orang-orang tiba-tiba terangkat. Meskipun juru lelang mengatakan bahwa tembok itu kuat, apakah tembok besi itu akan begitu kokoh setelah bertahun-tahun mengalami korosi? Angin tinju akan menyentuh dinding. Bintik-bintik karat di dinding berceceran di bawah tekanan angin tinju. Bahkan King Muir tidak bisa menahan keringat, memegang lengannya erat-erat dengan tangan kecilnya. Tiba-tiba, dinding besi biasa bersinar terang. Sesosok muncul dari dinding. Memegang alat berat, memukulnya sesuka hati, dan angin kencang menghilang. Siluetnya menghilang, dan dinding besi, seperti biasa, seperti ketenangan setelah riak di danau, tanpa ada kelainan. Sekarang semua orang bisa melihat bahwa tembok besi ini benar-benar luar biasa. Kesadaran sisa dapat dengan mudah menghancurkan pukulan penuh Kaisar 5 serangan. Keadaan seperti apa yang dicapai Kaisar tingkat tinggi tahun itu? Apakah setidaknya 8 bintang? Dan apakah keterampilan bertarung yang ditinggalkan oleh Kaisar di atas 8 bintang menjadi biasa-biasa saja? Setidaknya mereka semua level menengah atau lebih tinggi. Semua orang di tempat kejadian sangat ingin bergerak. Namun, semua orang tidak yakin apakah keterampilan bertarung yang tersisa sudah lengkap. Mungkin itu hanya 1/2 trik yang ditinggalkan oleh Kaisar pertempuran tingkat tinggi saat itu. Semua orang meminta tes mendetail. Tetapi dinding besi hanya menunjukkan tipuan seperti itu. Dan diulang berulang kali. Tanpa perubahan baru. Yang membuat hati semua orang tidak berdasar. Namun meski begitu, harga dengan cepat meroket menjadi 5,5 juta. Xiao Yan sudah berdiri. Sejak sosok di dinding bergerak, matanya tidak pernah meninggalkan dinding besi. Karena Xiao Yan telah melihat senjata yang digunakan oleh sosok tidak nyata adalah penggaris berat. Dengan kata lain, keterampilan bertarung penguasa. Xiao Yan tidak bisa menahan kegembiraan. Xiao Yan hanya memiliki penguasa tingkat pertama di dunia. Meskipun telah ditingkatkan menjadi dekat dengan tengah tingkat pertama setelah ditingkatkan. Itu bukan tengah dari kelas 1. Bagaimanapun, Xiao Yan, keterampilan bertarung di dinding besi. Diam-diam meniru dan berlatih dalam pikirannya. Merasakan infinite yang misterius. Jika dia dapat sepenuhnya memahami, dia pasti lebih baik dari keterampilan bertarungnya saat ini. 5,6 juta. Xiao Yan mengutip harganya. Kakak mau difoto? Zhen Li bertanya dengan prihatin. Yah, aturan di atas adalah aturannya. Xiao Yan menjawab dengan singkat. Pembohong kecil. Jika hanya ada setengah trik di dalamnya, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? King Muir peduli. Merasa sedikit tidak berharga. Sekarang kekayaan bersih adik laki-laki hanya cocok atau tidak. Tidak layak atau tidak berharga. Asalkan tidak terlalu keterlaluan. Biarlah. Zhen Li sangat pengertian dan menjelaskan kepada Xiao Yan. Nyatanya, Xiao Yan tidak bermaksud menyia-nyiakan. Dia hanya tertarik pada aturan penguasa di dinding besi. Dan semakin dia melihat, semakin dia bergerak. Dan dia merasa bahwa keterampilan bertarung ini sangat cocok untuk dirinya sendiri. Pada saat yang sama,
Dia juga melihat bahwa penggaris berat di tangan sosok itu agak aneh. Tampaknya seperti api langitnya sendiri. Penguasa kuno adalah sejenis benda tunggal, yang tidak memiliki tekstur fisik senjata lain. Teknik bertarung ini pasti sangat cocok untuk diriku sendiri, pikir Xiao Yan. Xiao Yan dapat melihat misterinya. Dan Kaisar Dou memiliki banyak talenta di daratan. Secara alami, beberapa orang dapat melihatnya. Tetapi bagaimanapun juga, itu hanya tebakan. Dan semua orang tidak begitu yakin. 5,8 juta, 5,9 juta, 6,2 juta, 6,3 juta. Namun demikian, penawarannya berada di luar keterampilan bertarung menengah kelas dunia biasa. Dari sini kita bisa melihat banyak orang yang bisa menghasilkan skill luar biasa ini. Dan godaannya sangat kuat. Meskipun 6,3 juta yuan jauh dari perawakan sebelumnya. Perawakannya lengkap dan sama sekali tidak ada bandingannya. Tetapi harga 6,3 juta telah mencapai batas atas. Tidak ada yang mau berjudi. Satu dan kemudian menaikkan harga. Wajah juru lelang menunjukkan sedikit kekecewaan. Tampaknya tidak terlalu puas dengan harganya. Xiao Yan juga ragu-ragu. Jika dia mendapatkan keterampilan bertarung yang tidak lengkap, itu akan sedikit tidak berharga. 6,3 juta. Untuk pertama kalinya. Meski suara juru lelang sengaja diperlambat, mengharapkan seseorang membayar harga yang lebih tinggi. Bagaimanapun, teknik bertarung ini berasal dari peninggalan kuno. Tetapi orang-orang di bawah tidak lagi menawar. Pada saat ini, telinga Xiao Yan tiba-tiba berbunyi. Nak. Keterampilan bertarung itu bagus. Dan jika misterinya dipahami, itu akan sangat bermanfaat. Tentu saja aku tahu. Tapi kalau tidak lengkap, harganya mungkin agak tinggi. Xiao Yan memutar matanya. Orang tua itu belum pernah mendengar tentang kaisar berpangkat tinggi yang begitu membosankan. Dia menyegel gerakan yang tidak lengkap di dinding besi khusus dan meletakkannya di belakang singgasananya. Zhan Lao mengabaikan Xiao Yan. Seperti berbicara pada dirinya sendiri. Kecuali orang itu idiot. Tapi pernahkah kamu mendengar kaisar berpangkat tinggi mana yang idiot? Selain itu, apakah kamu kekurangan uang itu? Zhan Lao malah bertanya pada Xiao Yan. Ucapan ini benar-benar masuk akal. Xiao Yan samar-samar merasakan apa yang telah direbutnya. Dan langsung menjadi bersemangat. Zhan Lao berarti tembok ini harus memiliki misteri lain. Tidak peduli apa. Hancurkan? Bocah itu tidak terlalu bodoh. Semua kata-kata lelaki tua itu tentang ini. Mengenai bagaimana memutuskan. Kamu harus memutuskan sendiri. Zhan Lao tertarik selama ini. Dan kemudian menghilang. Orang tua ini, Xiao Yan membenci giginya untuk Zhan Lao. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan padanya. Saat juru lelang hendak berteriak, ketiga kalinya, Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya penuh ketekunan. Karena ini perjudian, mengapa tidak peduli dengan ratusan ribu lebih? Xiao Yan dengan cepat melaporkan. 6,5 juta. 6,8 juta. Suara Xiao Yan baru saja jatuh. Dan juru lelang dengan 6,3 juta telah memberikan harga yang lebih tinggi. Tetapi ada aura suram dalam suaranya. Jelas harganya agak di luar jangkauannya. Wajah Xiao Yan berubah. Tetapi dia tidak memperhatikan perubahan halus pada suara penawar. Jika dia bertekad untuk menang, dia tidak perlu menganalisis psikologi pihak lain. Selangkah demi selangkah, lapis demi lapis untuk mencapai tujuannya. Setelah beberapa saat, harga yang lebih tinggi dikutip, 7 juta. Saudaraku, harga ini agak terlalu tinggi. Zhenli mengingatkan dengan ramah. Sebagai pembantu rumah tangga Xiao Yan, dia memiliki kewajiban untuk mengingatkan dengan tepat dalam hal pengeluaran. Saya tahu, Xiao Yan menghela nafas. Tapi sebelum saya berlatih diam-diam beberapa kali di hati saya sesuai dengan gaya tangan penguasa, ada kecenderungan untuk melepaskan diri. Saya memiliki pengalaman menggunakan teknik bertarung penguasa tingkat dasar atau bahkan tingkat menengah. Saya menilai bahwa keterampilan bertarung ini setidaknya maju kelas dunia atau bahkan lebih tinggi. Petik 2. Tentu saja, jika hanya 1,5 trik, kita pasti akan kalah. Tetapi jika sudah selesai, lalu kita akan menghasilkan banyak uang. Kamu tahu,
Meskipun keterampilan bertarung tingkat lanjut kelas dunia hanya berbeda satu tingkat dari perantara kelas dunia, kekuatannya sangat berbeda. Dapat dikatakan bahwa itu lebih langka daripada burung langka di pasar. Aku dengar itu belum pernah muncul di pelelangan. Lalu mengapa saya tidak bertaruh? Yang hilang adalah uang. Tetapi yang saya peroleh adalah kekuatan. Nyatanya, Xiao Yan punya alasan lain untuk tidak mengatakannya. Dan itu adalah petunjuk dari Zan yang sudah tua. Sejak Xiao Yan berkata demikian, siapa yang akan mematahkan semangatnya? Mereka semua tahu bahwa prestasi Xiao Yan pada penguasa itu tulus, dan penilaiannya tidak boleh salah. 7 juta untuk pertama kalinya. 7 juta untuk kedua kalinya. Wajah juru lelang mulai bersemangat, mendongak, dan menantikan harga menembus lagi. Tetapi melihat sekeliling untuk waktu yang lama, menunggu lama, kecuali ketidakpuasan, yang datang dari posisi penawaran Xiao Yan sebelumnya. Tidak ada suara yang membuatnya bersemangat. 7 juta kali. Dengan bantingan palu, dinding besi yang membuat jantung berdegup kencang akhirnya difoto oleh Xiao Yan. Panennya bagus kali ini. Begitu banyak teknik pertempuran tingkat lanjut Italia dan teknik pertempuran tingkat dunia. Dan dinding besi ekstra yang akan digunakan untuk melengkapi dinding di Xiaofu di masa depan, dapat menghemat tidak kurang dari 1 pena. Xiao Zhan tertawa, dan semua orang sangat senang. Jika kakakku akan menyebarkan teknik bertarung ini ke generasi mendatang, dia akan terkejut sampai ke tanah setiap kali dia mengeluarkannya. Zhen Ni tertawa, bertarung melawan musuh. Tembakan adalah tembok besi. Tanpa diduga, itu pasti akan membunuh sedetik. Bahkan King Haoran tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Aku benar-benar tidak mengerti. Besi apa itu tembok besi? Dan itu terlalu dibesar-besarkan. Badai bergumam. Dan sifat kaisar terlalu istimewa. Dia bahkan mewariskan keterampilan tempur. Dinding. Bahkan jika itu bukan pendatang baru, pasti tidak ada orang dahulu sebelumnya. Nan Erming juga merasa lebih tertekan. Xiao Yan dikatakan sangat pendiam oleh semua orang. Adapun proposal King Haoran, Anda dapat memikirkannya. 1 tembakan adalah tembok besar. Ini benar-benar kehidupan yang kokoh. Itu hanya membuat orang merasa malu untuk memikirkannya. Harta karun terakhir berikutnya juga merupakan lot terakhir dari lelang pertempuran khusus ini, yang akan memberi Anda kejutan yang menyenangkan, dan mengakhiri lelang pertempuran khusus ini dengan sukses. Auctioneer pada akhirnya, tepuk tangan tiba-tiba terdengar lebih keras. Keterampilan bertarung tingkat lanjut kelas dunia, ribuan kekuatan beracun, dan senjata yang menyertainya benar-benar mengejutkan. Harga awalnya adalah 8 juta. Juru lelang membuka kain merah yang menutupi panggung, dan kata-katanya sangat lambat. Kata-kata itu diucapkan dengan lantang, dan godaannya tidak terbatas. Wow, ini adalah teknik pertarungan canggih kelas dunia. Ini belum pernah muncul di pelelangan. Juga disertai dengan senjata pendukung. Saya harap 3 orang yang membunuh 1000 pedang akan melakukannya menunjukkan belas kasihan. Bahkan jika ketiga perusahaan itu penyanyang, keterampilan bertarung yang luar biasa seperti itu akan dihargai. Bisakah kamu membelinya? Ayo lawan dia. Berjuang untuk kesempatan terakhir. Jika kamu tidak bertarung, kamu akan hidup dalam kebencian. Saat semua orang berdiskusi, mereka menatap ke atas panggung.